Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mau tahu video selengkapnya? Simak video berikut ini. Peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yakni terbagi dua, yakni masa penjajahan dan kemerdekaan. A. Masa penjajahan. B. Masa kebangkitan nasional. Dan yang kedua adalah pasca kemerdekaan. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Penjajah datang ke Indonesia sejak abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjuti Belanda yang pada awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari rempah-rempah. Namun karena ingin menguasai secara berlebih, mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Perjuangan Indonesia pada masa penjajahan. Perang Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu yang bernama R.A. Mangkarawati yang merupakan keturunan Agung Parempelan, ulama yang sangat disegani di masa penempatan Senapati mendirikan kerajaan Mataram. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 disebabkan oleh Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di makam leluhur Pangeran Diponegoro karena hal tindakan ini yang tidak baik dan mereka memutuskan untuk menyatakan perang. Dari perperangan tersebut dimenangkan oleh Belanda. Ada sekitar 200.000 pasukan Diponegoro yang telah gugur dalam peperangan. Oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado pada tahun 1834. Dipindahkan ke Makassar. Dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Teuku Umar, salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Teuku Umar. Teuku Umar yang dilahirkan di Mulaboh, Aceh Barat pada tahun 1504 adalah anak seorang ule balang yang bernama Teuku Ahmad Mahmud dari perkawinan adik perempuan Raja Mulaboh. Umar mempunyai 2 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Mahmud Sati yang berasal dari daerah Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana yang berasal dari Laksamana Mudananta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Saat banyak dari ule balang yang menyerah kepada Belanda, Teuku Umar masih berdiri tegak untuk melawan Belanda. Banyak strategi yang dilakukan Teuku Umar selama perlawanannya. Salah satunya adalah dengan berpura-pura menyerah kepada Belanda. Akibat dari strateginya inilah tidak sedikit rakyat Aceh yang membencinya. Berpura-pura sebagai pengikut setia terhadap kolonial Belanda yang merupakan strateginya untuk mendapatkan perlengkapan perang Belanda. Pada tahun 1891, Panglima Polim
dari Tengku Tiji Jiro gugur. Mulai saat itu, Tuuku Umar tampil ke depan memimpin perang Aceh. Tuuku Umar gugur tertembak di medan pertempuran pada tanggal 11 Februari 1899 dan dimakamkan di Kampung Mugo oleh Panglima yang setia. Perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto sebagai pendiri organisasi Serikat Islam yang sebelumnya dikenal Serikat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember tahun 1934. Pada umur 52, Cokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara, yakni ayah yang bernama R.M. Cokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Beliau adalah seorang yang memperjuangkan persamaan derajat, harkat, dan martabat sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan meninggal pada tanggal 23 Februari tahun 1923 di Yogyakarta pada umur 54 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Peran pentingnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh penggerakan nasional yang merupakan pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912, sebuah organisasi Islam yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memajukan pendidikan di tanah air. Selanjutnya yakni adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari atau kita sebut Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun. 24 Zulhijjah 1287 Hijriah sampai 3 Ramadan 1366 Hijriah. Dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, yakni adalah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia di kalangan Nahdiyin dan ulama pesantren. Ia juga dijuluki sebagai sebutan Hadratus Syekh atau yang bisa kita sebut yang berarti Maha Guru. Peran pentingnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam mempertahankan Indonesia dari serangan penjajah, yakni Kiai Haji Asy'ari mengeluarkan revolusi jihad sebagai tanda bela negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan sekutu dan Belanda. Peran umat Islam pasca kemerdekaan. Selanjutnya adalah Buya Hamka atau bisa kita sebut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah gelar Datuk Idomo, populer dengan nama penanya Hamka. Lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari
tahun 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Peran pentingnya beliau yakni Buya Hamka adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Ia bukan hanya ulama besar, tetapi juga pujangga dan intelektual yang besar. Pemikiran Hamka ikut mewarnai pergumulan intelektualisme di lingkungan Muhammadiyah dan nasional. Hamka merupakan pemikir yang merdeka. Selanjutnya, menuangkan nilai-nilai Islami pada novel yang ia buat ataupun karangan yang beliau bikin, yakni contohnya seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dia menuangkan nilai-nilai Islami di dalam sebuah karangan tersebut yang sudah kita mungkin pasti tahu apa itu tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Selanjutnya adalah Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sapa dengan nama Gus Dur. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940 dan meninggal pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Selanjutnya yaitu adalah B.J. Habibie. Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936 dan meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau juga adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau juga merupakan tokoh peran umat Islam pada pasca kemerdekaan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.